Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan kami di GPPS Gloria. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti jalannya ibadah dengan cukup bernyanyi bersama, berdoa bersama, mencatat, dan mendengarkan khotbah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Dan kita bagikan kepada orang lain. Dan kami juga menghimbau untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, kita yakin pemeliharaan Tuhan terus nyata atas hidup kita di dalam bulan yang baru. Kembali kita dihadapkan oleh tubuh dan darah Yesus pada saat ini. Tubuh dan darah Yesus yang telah terpecah, darah Yesus yang telah tercurah, membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kembali Tuhan dalam bulan yang baru Tuhan, kami percaya ini semua berkat anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang Kau lakukan atas hidup kami Bapa. Sucikan, kuduskan kami yang melayani Tuhan, biar pelayanan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan setiap media yang kami pakai Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan di tengah-tengah kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Kasih Allah kita sungguh telah terbukti. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menandakan kasih Dia yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau yang merasakan kebaikan Tuhan. Naikkan pujian ini, katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan nyawanya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, amin, bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Mari katakan bersyukur, 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 amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Oh bersyukur, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih padamu.
Engkau yang bersyukur sama Tuhan, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidup kami Tuhan. Haleluya. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah. Sekali lagi katakan selama hidupku Tuhan, selama hidupku sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Biar segala puji Tuhan, biar segala hormat hanya bagi Yesus. Engkau yang rela mati menebus dosa kami. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Kami ingin menyembah-Mu ya Bapa. Kami ingin sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan segala kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, begitu besar karya-Mu atas kami. Setiap darah yang keluar dalam tubuh-Mu mengalir Tuhan, menebus setiap pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Yes. Jika engkau merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Haleluya. Mari katakan Kau kusembah. Haleluya. Kau kusembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Oh Tuhan, Kau kusembah. Amin. Kau kusembah. Kau kusembah. Oh, angkat tanganmu, katakan Kau kusembah. Haleluya. Oh, Kau kusembah. Kami sembah Engkau Yesus. Kau kusembah. Haleluya.
Kau kami sembah, oh Tuhan. Kau sembah, ku sembah, kau sembah, ku sembah. Haleluya, kami sembah, ku sembah. Sekali lagi dengan hati yang terangkat bagi Tuhan, katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Katakan haleluya. Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saat hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Kami bersuka cita buat kebaikan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Apa kabarmu hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan kita luar biasa. Biar sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Mari bertepuk tangan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sukacita kita melimpah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari dengan pujian ini katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Berkatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Berkatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Katakan puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pondok pujianku. Dia Yesus sukacitaku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Berkatnya Dia limpahkan, selalu
Terima kasih Tuhan. Sukacita boleh melimpah dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kembali kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, apapun persoalan yang kau hadapi, percaya kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang terlebih besar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Mari katakan hanya Kau Tuhan. Penolongku yang selalu setia, haleluya, yang selalu setia bersamaku. Janji-Mu, oh, janji-Mu yang sanggup kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Angkat tanganmu katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kita terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan ku terlebih besar. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan di hidup, katakan ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, oh Yesus, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih
percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, persoalan kami saat ini Bapa, kami punya Tuhan yang luar biasa. Persoalan kami Tuhan, Engkau Allah yang menyelesaikan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau boleh terima jamahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, dan sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu secara khusus ya Bapa. Biar firman menjadi kekuatan dalam iman kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman yang terambil dari Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai ayat 29. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Kenapa saya ambil ini? Supaya kita belajar introspeksi secara pribadi. Musa seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, dia pimpin 600.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita total ada 2 juta dia mimpin. Tetapi tidak diperkenankan. Nah, ini pembelajaran buat kita semua supaya saudara lebih berhasil dari Musa. Kita lihat ini saudara, ya. Kenapa bisa terjadi? Ayat 23 demikian kata firman. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Luar biasa. Musa seorang pemimpin bangsa Israel yang memang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat dia mau menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, dia sudah ungkapkan kepada Tuhan. Dengan kata-kata dia katakan, juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Karena Tuhan punya karunia, memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, supaya kita menyebarluaskan karunia-karunia apa yang saudara punya. Musa punya karunia pemimpin saudara. Ya, saya tidak tahu, memberi juga satu karunia. Ada orang yang diberkati tidak suka memberi karena dia tidak punya karunia untuk memberi. Lalu dikatakan ayat 24, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Seorang pemimpin mengerti saudara, tangan-Mu yang kuat, ya, kebesaran-Mu, ya. Aku sebagai hamba, ini seorang pemimpin yang memang berhasil di dalam tugas kepemimpinannya. Dia katakan dengan jelas bahwa Tuhan Engkaulah telah memulai, dia perlihatkan sangat luar biasa. Memang kalau kita mau masuk ke sungai Yordan, kita lihat, waduh, sangat indah saudara. Ya, sungai Yordan ini panjangnya sekitar 156 mil. Jadi memang luar biasa. Sungai Yordan ini ada 3 arus anak sungai, cabangnya. Kalau saudara pergi ke Israel, ada banyak orang yang dibaptis di sana. Tapi kalau sudah dibaptis di Indonesia, saudara nggak perlu dibaptis lagi. Ya, saya jadi hamba Tuhan, kalau ada orang yang sudah dibaptis, minta dibaptis lagi di Israel, saya tidak akan lakukan. Ya, terkecuali memang belum pernah dibaptis, silakan dibaptis di Sungai Yordan. Itu pun tempat objek wisata. Tempat aslinya Yesus pada waktu dibaptis bukan di tempat yang itu saudara. Ini sebagai tempat objek wisata saja di tempat itu. Lalu dikatakan ayat 25, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Ini adalah satu janji Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Penuh dengan susu dan madu saudara, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ini. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Di dalam ayat 26 dikatakan, tetapi Tuhan murka terhadap aku, oleh karena kamu tidaklah mendengarkan permohonanku. Wah saudara, jadi kita seorang pemimpin,
seorang pelayan Tuhan, jangan cuma selera kita. Ya, memang sementara kita dipakai oleh Tuhan. Lihat, kenapa Musa ditolak? Kenapa Tuhan bisa sampai marah? Karena apa? Dikatakan, karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan minta, ada satu permohonan yang disampaikan oleh Musa. Musa tidak mendengarkan. Musa mengabaikan itu. Saudara dengar suara Tuhan. Ya, apa kata Tuhan? Lakukan yang terbaik. Supaya kita tidak kesalahan, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pemimpin dimanapun saudara berada, biar senantiasa karakter ini kita boleh lihat. Kalau Musa menjadi seorang pemimpin, bahkan Tuhan akhirnya dia marah kepada Musa ini. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Musa sudah berbuat, Musa sudah bekerja, Musa sudah berkarya, sudah melakukan. Tinggal menyeberang saja sungai Yordan. Dia mau melihat dan masuk. Memang tempat itu sangat indah dan sangat luar biasa. Saudara, kalau saja saudara sudah berbuat melayani dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, lalu ada sesuatu saudara minta, lalu Tuhan tolak, saudara dikatakan cukup, jangan bicara lagi kepadaku, cukup. Kira-kira saudara, saya garis bawahi 99,9% saudara mengalami kecewa. Ya, sama Musa pun demikian. Lalu dikatakan ayat 27. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara, pada saat ayat 27 dikatakan, layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, lihat baik-baik. Musa langsung dia lihat ke barat, ke utara, ke selatan, dia lihat cukup sangat luar biasa. Kalau saya bertanya kepada saudara yang pernah dan pergi ke Israel ada berapa kali, lihat pemandangan untuk menyeberang sungai Yordan luar biasa. Kalau jempol ada 4-4-4-nya kita kasih jempol, saudara. Sangat indah, pemandangan yang sangat luar biasa, bagus. Saudara, ini Gunung Pisga, ini merujuk ya kepada Gunung Nebo. Karena lokasi ini berada di tepi sungai Yordan, di sebelah Laut Mati. Ya, kalau di sebelah Laut Mati, kalau saudara pernah ke Laut Mati, itu sangat luar biasa, saudara. Ya, 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau saudara berenang di sana, saudara terlentang saja sudah tidak tenggelam. Ya, lumpurnya gosok-gosok di muka, muka bisa jadi licin. Tapi kalau lumpur Lapindo ya di Jawa Timur, saudara gosok-gosok, saudara bisa jadi luka. Ya, menurut kisah yang nyata, lumpur ini buat bahan kosmetik. Laut Mati ini airnya dipres, ya, bisa dibuat jadi baja. Luar biasa. Israel diberkati oleh Tuhan. Lalu dikatakan, dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Wah, luar biasa, saudara. Sudah di depan muka, di depan mata. Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Harus dilanjut oleh Yosua. Saudara, siapa Yosua? Kitab Yosua menulis, mencatat, Yosua adalah yang berperan di kitab Yosua. Yosua ini adalah bin Nun, berarti ayahnya yang bernama Nun. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Nama sebenarnya adalah Yosua ini, nama sebenarnya Hosea bin Nun dari suku Efraim. Ya, kalau kita lihat latar belakang. Tetapi Musa memanggilnya dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Yehoshua. Jadi dipanggil Joshua. Opanya Yosua ini
yang bernama Elisama bin Amihud sebagai pemimpin Bani Efraim. Jadi opanya Joshua ini adalah pemimpin Bani Efraim. Jadi tidak salah kalau opanya pendeta, cucunya jadi pendeta, opanya pelayanan di anak, wajar saudara. Ini Alkitabiah. Ya, bukannya sesuatu turun seperti perusahaan yang diwariskan, tapi Alkitab sudah mengajar ya tentang kepemimpinan turun. Saudara, dikatakan ayat 28, dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Kira-kira kalau saudara menjadi seorang pemimpin, pelayan, sudah melakukan, sudah berbuat, sudah berkarya, ada satu hal permohonan saudara ditolak oleh Tuhan. Kira-kira saudara memang sangat-sangat kecewa. Tapi lihat saudara ya. Di dalam ayat 29 dikatakan, demikianlah kita tinggal di lembah di tantangan Bet Peor. Saya lihat di lembah tantangan Bet Peor ini negeri Sihon, ya, raja orang Amori yang diam di Hesibon, ya, yang pernah dipukul kalah pada waktu oleh Musa. Ini kita lihat itu. Sekalipun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, sekalipun Musa cuma bisa melihat saja, dia harus tegar hati, harus jiwa besar, memberikan kadar kepemimpinan kepada Joshua untuk memimpin bangsa Israel lebih lanjut, saudara. Lebih mudah, lebih hebat untuk di kedepan, di kemudian hari. Apakah Tuhan meninggalkan Musa? Saudara perhatikan, saya baca sekali lagi, saudara simak bersama-sama ayat yang terakhir. Demikianlah kita tinggal di lembah di tantangan Bet Peor. Sekalipun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Karena dia katakan demikianlah kita tinggal. Kita artinya Tuhan dengan Musa. Allah bersama Musa. Musa tidak akan pernah ditinggalkan selama masih dia berada di tempat itu, saudara. Jadi sekalipun saudara punya persoalan, saudara permohonan doa saudara punya keinginan belum dijawab oleh Tuhan, ataupun memang tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan, permintaan saudara ditolak. Saudara dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan menyertai saudara dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Ya, saya persilakan dan saya serahkan perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Yusuf Tobing. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya saudara di dalam yang ada di rumah, saudara sudah mempersiapkan anggur atau sirup atau teh atau roti atau biskuit. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan anggur dan roti. Tuhan Yesus mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Namun Tuhan Yesus mau kita melakukannya dengan layak. Saudara-saudara yang ada di rumah, jikalau ada suatu masalah, suatu ganjalan, suatu dosa dalam kehidupan kita, mari kita berdoa secara masing-masing, secara pribadi. Suami istri yang ada masih mengalami masalah, suami bisa minta maaf kepada istri, istri juga bisa minta maaf kepada suami. Itu juga dengan anak-anak, minta maaf kepada orang tua mereka, agar berkat Tuhan turun kepada keluarga yang ada di rumah, turun atas kita semua. Terima kasih.
Mari kita berdoa secara pribadi. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakan kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan hingga saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, Tuhan kiranya turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami Tuhan duduk semeja dengan Kau ya Tuhan Yesus. Tuhan melawat kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami melakukannya ini Tuhan untuk memperingkatkan akan Engkau Tuhan Yesus. Akan kematian Engkau Tuhan, akan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Untuk menebus kesalahan, untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami melakukannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Mari katakan dengan imanmu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar dari masalahmu. Yesus terlebih besar dari segala penyakitmu. Di dalamku, katakan di dalamku. Amin. Oh, Yesus terlebih besar. Lebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Terlebih besar di dalamku, di dalamku selamanya,
saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Saudara sudah mempersiapkan dimanapun saudara berada, di rumah, baik itu roti, biskuit, tosti, apapun yang saudara ada sudah persiapkan. Mari silakan saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus dengan tangan kananmu. Dengar baik-baik, saya akan bacakan satu ayat buat saudara. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu melakukannya. Dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga, kami bersyukur untuk saat hari ini kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, makan semeja dengan Engkau. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita angkat darah Yesus di tangan kananmu liwat atas kepala. Engkau pegang dadamu dengan tangan yang kiri. Dengar baik-baik, saya akan bacakan satu ayat buat saudara. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi lewat atas kepala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dicurahkan, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu melakukannya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Bapak Yusuf Tobing yang berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan layak, untuk kami Tuhan berkumpul bersama Tuhan di dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan Tuhan Yesus akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Kau telah mati Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Yesus. Puji syukur hanya bagi itu. Katakan puji syukur hanya bagi itu. Aduh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita Yesus baik. Amin, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang melayani kita dalam perjamuan kudus, dan terima kasih untuk para diaken yang sudah melayani kami dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Nanti sebentar doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa kembali bersama. Terima kasih Bapa Surga, kami bersyukur di hadirat-Mu. Sesudah kami dengar firman-Mu, kami pelajari, kami teliti, dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami makan bersama dan sama dengan Engkau semeja Tuhan. Kami percaya kalau ada yang sakit Kau sembuhkan kami Bapa. Yang lemah Kau beri kekuatan Tuhan. Yang susah Kau hiburkan kami. Yang kekurangan kami percaya Tuhan memberkati kami.
Buat anak-anak kami yang sudah naik sekolah dan lulus, Tuhan berkati mereka untuk melanjutkan perkuliahan mereka. Biaya dana operasional kami percaya Tuhan memberkati buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat bangsa Indonesia yang punya persoalan dan masalah tentang COVID-19. Semua kami pertaruhkan Indonesia ini Tuhan dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu. Biar senantiasa Tuhan memberkati kami Tuhan. Lawat kami Bapa, Engkau selalu memberkati. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Allah kuatkan mengangkat Engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Dia berkati hasil kandunganmu, dia berkati bakul dan tempat adonanmu, dia berkati hasil bumimu, dia berkati ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati kau keluar, diberkati tatkala kau masuk, yang bekerja usaha bisnis dagang engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Kalau kami berpisah, Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus di Haleluya. Oh, karena ada kebangkitan yang besar, amin. Karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, haleluya. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikut pengumuman sepekan. Gereja sudah dapat beribadah kembali. Adapun ibadah dilakukan 3 kali, pukul 7, pukul 9, dan pukul 11. Dan bagi jemaat yang masih tetap berada di rumah, dapat beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonia dan persembahan perpuluhan, dapat ditransfer di rekening berikut. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.